selain Pak Anies nih, Pak Ahaye, terus ada Puan Maharani, terus kemudian ada Caimin, kemudian ada Gibran juga. Kira-kira tokoh-tokoh ini nanti akan berkontestasi dalam Pilpres atau akan mengerucut pada 1-2 tokoh saja? Sebagai tokoh-tokoh muda, saya sih mendukung mereka. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah ya mereka harus menunjukkan diri sebagai tokoh-tokoh yang betul-betul potensial menjadi pemimpin. Jangan tokoh-tokoh yang dia hanya sekedar popularitas dan punya isi di tasnya. Banyak juga yang khawatir Mas dengan putusan MK ini, justru jalannya pemerintahan sekarang ini akan sedikit terganggu karena di situ ada banyak orang-orang yang mungkin pingin jadi presiden. Jadi dari sekarang mungkin mereka udah mulai menjual-jual diri dan akhirnya mungkin fokus kerja mereka di pemerintahan akan berkurang gitu. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Siap. Siap, apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Senang STY diselesaikan oleh PSSI. Akhirnya pada towel pada semuanya. Towel kayaknya dapat angin segar ini. Iya. Oke lah, nantilah itu pembahasan soal lain. Mas Ahmad Punto, selamat bergabung kembali Mas. Siap Mas. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Jadi stay out atau stay? Saya netral. Netral ya, kita tunggulah nanti Kita tunggu. kan siapa yang nanti akan menggantikannya meskipun Nah, sekarang itu yang sudah menarik. di-spill kan ada Patrick Kluivert kan gitu. Tapi ya mudah-mudahan lebih Tapi baik. juga udah rame juga katanya dia terjerat judi. Judi betul. Ya, kita Ya nggak wes tahu. lah kita Ya, itu aja. Kita ngomongin Ya, yang hilang nggak sedang ya. in di sini saja Ya. nih, soal putusan MK terkait dengan ambang batas pencalonan presiden yang sudah tidak 20% lagi. Kalau beberapa teman seperti Refli Harun, Rocky Gerung gitu kan, dan Hersu Beno Arif itu kan selalu mengawalinya dengan salam 0%. Ternyata menjadi kenyataan. Iya. Padahal itu sudah diajukan 36 kali ya kalau tidak salah ya. 30. Iya 30 lebih lah. Dan Ya, yang 30 lebih ya, 30 lebih. 36 Ini kali. 33 kalau. Yang ya, mengajukan 30 lebih. itu Refli Harun pernah mengajukan Ya. judicial review, terus kemudian Profesor Rizal Ramli misalnya, terus kemudian Gatot Gatot Nurmantio, Nurmantio, terus Ferry Juliantoro, Ferry Julianto, orang-orang iya, terkenal. ya, orang-orang terkenal lah gitu kan. Tapi ternyata yang dikabulkan adalah gugatan dari mahasiswa UIN ya, gitu. Mengapa hakim MK ini berubah gitu loh? Apa yang membuat mereka berubah? Ya itu kan banyak analisis ya. Ada yang bilang katanya ini karena rejim juga sudah berubah. Katanya selama rejim sebelumnya itu memang ada upaya untuk mengekang pencalonan calon-calon lain. Artinya makanya dibatasi tetap 20%. Dan itu kan menyulitkan calon-calon potensial karena mereka harus betul-betul bisa mendapatkan banyak partai untuk bisa diusung kan, karena 20% itu kan tidak sedikit. Jadi ya apapun saya pikir ini sebuah angin segar bagi demokrasi lah ya. Ketika presidensial threshold itu dihapus jadi 0%, jadi kan akan semakin mudah anak-anak bangsa yang potensial untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Jadi tidak perlu lagi harus dalam tanda kutip mencari perahu yang begitu banyak. Bahkan ada juga yang menganggap, dan saya setuju dengan anggapan itu, selama ini kan presidensial threshold itu dijadikan ajang transaksional. Yeah. Ketika seorang calon meskipun dia sangat punya potensi, tetapi kalau dia tidak punya logistik ya akan berat. Tetapi ketika dia punya logistiknya lumayan besar, meskipun dia tidak potensial, meskipun dia tidak terlalu capable, meskipun kapasitasnya juga diragukan, juga bisa menjadi calon presiden. Jadi ketika MK membuat keputusan yang sebenarnya sangat kita tunggu di era reformasi ini kan, ketika sebelumnya dikekang dengan 20%, presiden threshold, kemudian sekarang jadi 0%, ya saya yakin akan semakin banyak anak-anak bangsa yang baik, yang bagus untuk mendapat kesempatan bersaing dalam Pilpres 2029 nanti. Dan
saya kira akan membuka peluang bagi calon-calon yang sekarang juga sudah mulai dibicarakan banyak orang kan, seperti Pak Anies Baswedan misalnya. Ya mungkin sekarang anak abah ini cukup bisa berlega hati, jadi nanti tidak akan terlalu sulit bagi Pak Anies untuk kembali mencalonkan diri, dan kan cukup satu partai untuk bisa mencalonkan diri. Kalau satu partai itu, kalau dari sekarang itu ada sekitar 8 partai yang masuk parlemen, ya saya pikir salah satunya juga akan tetap milih Pak Anies. Kalau satu tidak, partai dan tidak harus masuk parlemen kan? ya tidak, ya Pak peserta pemilu. Peserta pemilu. Jadi ini sebuah kelonggaran yang luar biasa yang diberikan oleh MK. Iya. Jadi ini kesempatan bagi calon-calon yang potensial untuk maju, kesempatan juga bagi partai-partai politik untuk mencalonkan Kader mereka kader-kader masing-masing. mereka masing-masing. Meskipun saya juga tidak yakin nanti setiap partai politik itu akan mencalonkan kadernya masing-masing. Iya. Partai politik itu kan realistis. Mereka berkompetisi itu kan akan menang. Untuk menang. Kalau dia mencalonkan kadernya tetapi potensi untuk menangnya sangat kecil, ya buat apa? Ya mendingan dia bergabung dengan partai lain untuk mencalonkan calon-calon yang punya potensi besar untuk menang. Selain itu juga perkara logistik kan? Iya, biaya itu untuk biayanya sangat besar. pencalonan presiden itu kan bukan biaya yang kecil. Iya, gitu. triliunan, bahkan puluhan triliun kan Iya. itu kan. Jadi ya tidak saya kira akan berpikir matang, realistis lah partai-partai politik. Jadi tidak perlu juga kita khawatirkan dengan 0% itu nanti akan banjir capres, kok saya melihatnya nggak akan seperti itu. Sosok-sosok calon pemimpin yang selama ini ya terhambat oleh presidensial threshold yang 20% itu, akhirnya kan sekarang sudah mulai bisa mematut-matut diri lah. Tadi Mas Jaka menyebut ada Anies. Gibran pun bisa nanti dicalonkan oleh partai yang diketuai oleh adiknya, kan gitu. Terus kemudian Puan Maharani, AHY juga kan, AHY juga bercita-cita ingin menjadi presiden juga kan, gitu. Terus ya masih banyak. Caimin itu kan dari pilpres ke pilpres selalu pengen jadi capres. Kan? Tapi kemarin begitu ditanya, masih trauma kekalahan. Nah, ada satu hal yang menarik juga. Tapi ini sebelum putusan MK ya. Pada saat menjelang malam tahun baru, itu kan Pak Anies bersama mantan gubernur DKI Jakarta, salah satunya ada Pak Ahok, kan berkumpul tuh di Balai Kota ya kalau tidak salah. Jadi acara acara yang digelar oleh Pemprov DKI gitu kan. Nah, di situ ya Pak Anies dan Pak Ahok udah pasti jadi sorotan. Karena kan selama ini kita tahulah mereka berdua berseberangan jalan, dan pada saat pilkada DKI kemarin, Ahoker dan anak abah sudah mulai bersatu. Dan kemarin terlihat sekali kedua tokoh ini cukup akrab lah. Dan ketika ditanya wartawan, sama-sama dua-duanya bilang bahwa akan menyiapkan kejutan. Nah, ini kira-kira. Dan ini juga bisa dipotret bahwa kedua tokoh ini, baik Pak Anies dan Pak Ahok, itu kan punya potensi. Apalagi kalau keduanya bergabung. Iya kan? Nah, kalau menurut Mas Punto, kira-kira kejutan apa sih yang mau dipersiapkan oleh Pak Anies dan Pak Ahok ini? Saya kira kalau kejutan untuk Pilpres mungkin belum ya, mereka belum terlalu dini juga. Walaupun 2 hari setelah itu ada putusan MK yang makin membuka jalan mereka gitu ya, tapi saya juga sebenarnya penasaran juga kejutan apa mereka ini. Apakah untuk Jakarta? Apakah untuk Indonesia gitu kan? Bisa jadi cuma gimmick-gimmick ketika ditanya wartawan aja, karena ketika itu mereka kelihatan akrab, bisik-bisik, ngobrol, begitu ditanya, ya nanti akan ada kejutan, biar orang penasaran, termasuk kita. Iya kan? Iya, betul. Ya bisa jadi soal rencana mereka untuk 5 tahun ke depan, tapi saya kira dengan ada putusan MK ini akan berubah lagi nih konstelasi, saya kira. Ketika mereka sebelum pada putusan MK, mungkin keduanya ini memang harus atau perlu bergabung gitu ya. Karena harus mengejar PT tadi, presidensial threshold, tapi dengan dibukanya seluas-luasnya untuk partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden, tidak perlu bersatu lagi nih dua tokoh yang masing-masing punya pendukung fanatik keras ya. Kalau soal kejutan itu ya, saya kira sih nggak akan ada kejutan di dalam waktu dekat ini dari dua orang itu ya. Ya, yang juga menarik kan gini,
putusan MK ini kan tahapan selanjutnya kan akan diundangkan kan, akan dibahas oleh DPR kan, untuk kemudian direvisi dan kemudian diundangkan kan. Nah, yang dikhawatirkan oleh publik ini kan ada permainan di dalam kan, diambil celah lah untuk menyiasati putusan MK itu supaya juga masih bisa menguntungkan pihak-pihak, terutama partai-partai yang berada di parlemen. Kan seperti itu. Nah, kemungkinan kecurigaan publik seperti yang tadi saya ungkapkan itu apakah akan terjadi? Kalau saya sih melihatnya kok DPR tidak akan segegabah sebelum-sebelumnya ya untuk mengangkangi putusan MK. Kalau MK kan jelas tidak ada presidensial threshold, jadi setiap partai politik bisa mencalonkan capres-cawapres, sudah titik. Tidak ada norma-norma lagi yang bisa membatasi seseorang menjadi calon presiden. Yang pasti capres-cawapres itu harus dicalonkan oleh partai politik. Itu kan undang-undangnya begitu. Jadi kalau kemudian DPR itu membuat akal-akalan, kok nanti justru menjadi bumerang bagi dia. Mungkin kita masih ingat ketika MK memutuskan apa waktu itu soal pilkada ya. Kemudian mau diutak-atik di mana di DPR. Kan tahu sendiri reaksi masyarakat kita kan. Peringatan darurat dari di mana-mana turun ke jalan dan memprotes apa yang akan dilakukan DPR, jadi akhirnya megang-megang. Dan menurut saya sekarang atmosfer atau sistem yang dilakukan oleh rejim Pak Prabowo itu menurut saya kok juga sudah mulai mengarah ke hal-hal yang positif ya. Dulu waktu soal pilkada, usia pilkada itu kan isunya, kabarnya juga Pak Prabowo yang memerintahkan untuk tetap mematuhi MK kan. Dan saya pikir Pak Prabowo dalam hal ini juga akan memerintahkan paling tidak ke partainya untuk mematuhi putusan MK. Jadi tidak ada celah lagi untuk membuat norma baru yang bisa membatasi syarat-syarat pencalon capres dan cawapres. Bahkan Pak Yusril, Menko Hukum sudah menyatakan tidak akan ada norma baru lagi untuk membatasi, untuk mengatur presidensial threshold. Yang ada adalah sesuai yang diperintahkan oleh MK. Nanti di DPR itu harus membuat rekayasa engineering, konstitusional. Konstitusi. Jadi nanti yang utama adalah jangan sampai nanti koalisi itu betul-betul gemuk. Koalisi itu partai-partai itu jangan betul-betul memborong koalisi sehingga begitu jomplang. Seperti sekarang. Iya, seperti sekarang. Jadi itu menurut saya sangat positif juga dalam iklim demokrasi, dan saya pikir ini apa yang diputuskan oleh MK, meskipun ada 2 hakim ya dissenting opinion. 2 hakim. Saya pikir ini menurut saya sangat bagus bagi demokrasi. Tinggal bagaimana masyarakat, rakyat Indonesia itu mengawal pelaksanaan dari putusan MK ini. Meskipun kita yakin DPR tidak akan macam-macam, tetapi tetap harus kita kawal. Karena kan ini kan permainan politik. Mereka pasti juga memikirkan strategi-strategi ke depan agar menguntungkan mereka. Kita tidak boleh lepas tangan begitu saja, membiarkan mereka membuat revisi, dan ya jangan-jangan mereka akan membuat celah-celah yang bisa menguntungkan mereka juga kan. Tapi saya kok yakin DPR tidak akan berani macam-macam untuk mengangkangi putusan final mengikat kan. Tidak ada upaya lagi, dan harus dipatuhi oleh semua pihak, oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh seluruh elit, oleh DPR, oleh presiden, oleh semua partai-partai politik. Tidak boleh untuk menyimpang dari putusan MK ini. Dan kalau akan menyimpang ya nanti bisa bisa diajukan lagi ke MK kan. Jadi ya akan semakin tidak bagus lah kalau nanti DPR itu macam-macam dengan putusan MK ini. Dan yang paling penting adalah sikap dari seorang presiden. Dan menurut saya selama ini presiden untuk soal-soal kayak begini kok masih bisa kita harapkan sesuai dengan yang kita harapkan, berjalan tegak lurus terhadap konstitusi. Setelah putusan MK ini dalam waktu ya mungkin sampai 2029 akan sangat dinamis gitu loh. Kenapa? Karena ya selain tokoh-tokoh yang memang sudah mulai terlihat ya yang menjadi kader partai, juga ada tokoh-tokoh yang di luar kader partai. Sebut saja Pak Anies ya kan. Sebut saja juga Pak Ahok. Tapi Pak Ahok kan ada di PDIP. Kan? Tetapi gini, dengan putusan MK ini, apakah
partai-partai ini betul akan semakin banyak memberikan alternatif calon atau kondisinya seperti sekarang? Karena gini, untuk mencalonkan presiden tadi sudah disampaikan, dibutuhkan logistik yang sangat besar, angkanya triliunan tadi kan. Terus kemudian dibutuhkan juga tingkat ketokohan misalnya. Kan pasti partai-partai itu dalam mencalonkan presiden akan menghitung untung rugi, akan menghitung menang kalah kan. Kira-kira seperti apa itu nanti? Sebenarnya yang diharapkan dari putusan ini kan itu membuka selebar-lebarnya alternatif-alternatif pilihan sehingga kita memang bisa mendapatkan pemimpin yang memang kualitasnya teruji dari sebuah kompetisi yang benar-benar ketat gitu ya. Tapi memang kondisinya seperti itu. Jadi bahwa untuk mencalonkan kadernya menjadi presiden atau wakil presiden, sebenarnya ini kan di putusan itu dan atau dia bisa presiden aja, bisa pasangan ini. Itu memang yang paling utama pasti dananya besar. Nah, saya kira partai politik juga akan berhitung itu, benar seperti Mas Jaka. Tapi juga jangan lupa bahwa ada banyak tokoh yang mungkin sekarang tidak punya kendaraan partai, walaupun nanti mungkin saja akan bisa diambil oleh partai tertentu untuk dicalonkan, seperti kemarin Pak Anies misalnya. Dia untuk mengamankan diri, bisa jadi dia akan bikin partai. Untuk lolos verifikasi menjadi peserta pemilu, dia aman tuh dah. Tinggal nyari kalau memang ada koalisi, ada yang mau bergabung bisa. Tapi setidaknya dia udah memegang satu partai. Karena sebesar-besarnya anggaran, Mas, kalau menurut saya ya, partai politik tetap akan tergoda untuk mencalonkan kader. Apalagi kita ada waktu nih 5 tahun. 4 tahun lah ya. 4 tahun untuk sampai pencalonan 2029. Itu saya kira peluang untuk calon presiden yang lebih banyak itu sangat terbuka. Persoalan anggaran dana itu memang menjadi satu sisi hambatan, tapi juga di sisi lain bisa jadi itu menjadi tantangan buat mereka gitu kan. Nah, dengan begitu tokoh-tokoh yang di luar parpol yang sebenarnya tingkat elektabilitasnya juga tinggi kayak Pak Anies, itu juga mulai berpikir untuk membuat partai baru seperti yang kemarin diisukan kan. Belakangan kan katanya dia mau bikin ormas. Ya dari ormas nanti naik kelas kayak Nasdem jadi partai juga kan. Bisa jadi gitu. Nah, saya kira salah satu efeknya, banyak pengamat juga yang memperkirakan ini bisa jadi akan banyak bermunculan partai baru. Nah, ini yang mesti apakah perlu diatur dalam undang-undang partai politik atau bagaimana tentang persyaratan pembentukan partai politik menjadi peserta pemilu gitu kan. Makanya bicara soal tadi amanat dari putusan MK itu kan pemerintah dan parlemen untuk melakukan rekayasa konstitusional. Itu yang harus kita jaga, jangan sampai rekayasa konstitusional ini menjadi rekayasa politik, katanya gitu ya. Karena rekayasa konstitusional penting untuk mengatur pelaksanaannya nanti kan. Jadi putusan ini kan belum bermakna apa-apa ketika belum diundang atau diadopsi dalam sebuah aturan. Nah, itu yang menjadi concern kita mestinya gitu. Jadi mestinya nanti pemerintah dan DPR kan sekarang mau dibikin ini nih paket undang-undang politik, Mas. Dari 3 undang-undang partai politik, undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada akan jadi semacam Omnibus Law ya. Omnibus Law politik. Omnibus Law politik. Ya, sekarang kayaknya arahnya ke situ. Jadi Kemendagri kan juga sudah menyiapkan itu sama DPR. Nah, disitulah kita mungkin akan setelah aturan sudah benar-benar oke, jadi baru mungkin potensi dinamika soal pencalonan
makin kelihatan. Putusan MK ini kan setelah tahapan berikutnya DPR akan melakukan revisi undang-undang dan kemudian mengundang-undangkan kan menjadikan sebagai produk hukum. Nah, pertanyaannya adalah akankah ini diberlakukan pada 2029? Atau kan ada kekhawatiran juga, Mas. Ini tidak diberlakukan di 2029. Ya harus 2029. Tetapi bisa sampai ke pemilu berikutnya. 2034. Iya. Iya, itu kan banyak. Kan itu bisa terjadi juga kan. Iya, makanya kalau kita kita ini putusan MK itu kan ya berlaku saat ini kan. Iya. Jadi harusnya 2029. Tapi sekali lagi kok saya tidak terlalu mengkhawatirkan DPR sih. Iya. Saya pikir kok DPR sekarang itu agak berbeda dengan DPR meskipun Pasti akan menghitung dua kali lah daripada digerutuk beberapa waktu lalu. Meskipun peluang-peluang untuk itu tetap ada, meskipun kita juga harus terus mengawal dan mencermati dinamika yang ada. Tetapi yang pasti bahwa apapun MK, kita patut berterima kasih lah kepada MK yang sudah membuat gebrakan setelah sekian lebih dari 30 gugatan sebelumnya itu dimentahkan begitu saja, sekarang bisa dikabulkan. Dan ini sekali lagi bisa membuka peluang bagi para tokoh-tokoh potensial. Tadi kita udah bahas masalah Pak Anies. Betul, tadi kalau untuk lebih amannya dia membentuk partai politik, sehingga nanti dia juga punya bargaining kan. Kalau tidak bergabung dengan kami, ya udah kami maju sendiri, itu kan strategi politik juga bagus. Tapi kita juga tidak boleh melupakan sosok seorang Gibran loh. Yeah. Gibran itu peluang untuk maju menjadi capres 2029 itu sangat besar. Dia sudah punya partai politik yang hampir pasti dia akan mengusung dia, yaitu partai PSI yang dipimpin adiknya. Dan bukan tidak mungkin nanti Gibran ini akan melawan Pak Prabowo di 2029. Jangan dilupakan Pak Prabowo. Pak Prabowo sebagai presiden punya instrumen untuk menggerakkan semuanya. Itu yang akan menjadi dinamika dalam 5 tahun ke depan ini. Bisa jadi permainan 2029 itu sudah dimulai dari sekarang. Karena semua pihak sudah menyusun strategi karena ada perubahan aturan permainan ini. Pak Prabowo misalnya, dia tentu saja kalau dia masih ingin menjadi presiden periode kedua, dia juga pasti tidak akan membiarkan begitu saja para pesaingnya untuk leluasa memperkuat diri kan, termasuk misalnya Mas Gibran misalnya. Mas Gibran kan sekarang juga punya instrumen yang cukup besar untuk mematut-matut diri, mempromosikan diri, mempopulerkan diri. Apalagi kalau kita lihat bapaknya Pak Jokowi itu kan juga belakangan juga semakin aktif, berkunjung kemana-mana. Kemarin kemana, ke Banjarnegara ya kalau tidak salah, yang plastik apa gitu kan. Tapi yang pasti dia selalu membuka pintu untuk dikunjungi. Nah, untuk banyak yang mendatangi beliau kan. Dan banyak juga yang mengkritik sebenarnya Pak Jokowi itu kunjungan kemana-mana itu dalam kapasitas apa? Apakah hanya sekedar berkunjung atau ada agenda-agenda lain, salah satunya untuk membantu anaknya Gibran untuk menuju 2029 mendatang. Ya boleh-boleh saja. Sekarang dia sudah warga negara biasa, meskipun secara etika juga banyak yang mempersoalkan. Tetapi ya seorang Gibran ya pasti akan semakin giat untuk membranding dirinya di mata masyarakat. Saya yakin akan semakin sering kunjungan juga ke daerah, bahkan bisa jadi akan semakin sering membuat gimmick-gimmick yang membuat dia akan semakin disorot. Iya, betul. Jadi itu strategi dia. Sekarang dia punya mungkin kemarin dia masih berpikir apakah nanti akan ada partai politik yang mengusung saya, karena kan sebagian partai politik itu kan dalam tanda kutip juga masih belum terlalu yakin dengan dia kan. Tapi dengan putusan MK ini dia ada keyakinan mereka berlipat-lipat. Makanya kan ada yang banyak juga yang khawatir Mas dengan putusan MK ini, justru jalannya pemerintahan sekarang ini akan sedikit terganggu karena di situ ada banyak orang-orang yang mungkin ingin jadi untuk selain wakil jalan. presiden, katakanlah ada Menko Caimin, ada Menko Pangan, Zulkifli Hasan, atau siapa lagi mungkin Bahlil. Jadi
karena mereka udah bisa mencalonkan diri dengan partainya masing-masing. Iya. Jadi dari sekarang mungkin mereka udah mulai menjual-jual diri dan akhirnya mungkin fokus kerja mereka di pemerintahan akan sedikit banyak akan berkurang gitu kan. Itu yang banyak orang juga yang mengkhawatirkan hal itu. Putusan MK ini kan akhirnya kan betul-betul dimanfaatkan oleh para tokoh-tokoh yang nanti punya target di 2029. Dan sebelum ada putusan MK ini saja, Gibran kan sudah membuka jalan untuk ke arah sana gitu loh. Apa yang dilakukan oleh Wapres Mas Gibran ini kan senantiasa berkaitan erat dengan publik, berhubungan dengan banyak orang. Dia datang ke sekolah-sekolah, dia datang ke kampung-kampung, bagi-bagi susu, bagi-bagi bantuan. Kalau saya lihat sebagian besar apa yang dia kerjakan itu gitu loh, yang disorot oleh media kan, kita melihatnya itu. Kemudian membuka lapor Mas Wapres juga kan dalam upaya dia untuk berinteraksi dengan publik sekaligus membranding diri kan. Yang ramai waktu dibuka aja itu. Yang dibuka. Setelah itu nggak nggak tahu ujungnya sampai di mana ini. Saya pernah bilang, dia tuh nggak peduli hasilnya seperti apa. Yang penting udah dia bikin program, bikin kebijakan, disorot masyarakat, dianggap punya pekerja luar biasa, hasilnya ya nanti urusan ke belakang. Sebenarnya kan tidak boleh begitu juga. Seorang pejabat publik itu harus betul-betul dia betul kayak Gibran dan menteri-menteri lain termasuk Presiden Prabowo, dia orang politik dan dia boleh saja melakukan kegiatan-kegiatan politik, tetapi mereka juga harus ingat bahwa dia sekarang itu adalah pejabat publik. Pejabat yang dibayar oleh negara, digaji dari uang rakyat, ya semestinya hal utama yang harus mereka lakukan adalah melayani rakyat, bukan menggunakan kebijakan yang seolah-olah pro rakyat, tetapi sebenarnya tujuan utama untuk tujuan politik itu yang tidak kita inginkan. Itu mungkin seuzon kita lah. Jangan-jangan Gibran berpikiran ini saya melaksanakan tanggung jawab saya sebagai pejabat publik, pejabat negara, melayani rakyat, membagi-bagi susu, membuka laporan Mas Wapres, membagi-bagi bantuan, ada tulisannya. Jangan-jangan memang nggak ada interest pribadi. Ada bantuan tulisannya kan, bantuan Wapres Gibran kan. Iya, buktikan lah. Iya, itu dia. Kan? Sebenarnya ini menjadi konstelasi sekarang ini menjadi PR besar buat Pak Prabowo sebagai presiden. Bagaimana dia bisa mengendalikan anak-anak buahnya ini dari wakil sampai pembantu-pembantunya. Karena mereka juga punya ambisi masing-masing kan. Sementara sebagai kepala negara dia harus paling nggak bisa mengendalikan sampai 4-5 tahun ini untuk agar pemerintahan yang dengan target-target besarnya Pak Prabowo bisa terrealisasi gitu kan. Iya, menjadi pejabat negara itu kan bisa dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh tertentu tadi itu untuk sekalian membuka jalan gitu loh sambil menyelam minum air kan. Gitu. Tapi begini, yang menarik itu apa yang dilakukan oleh Pak Anies supaya dia tetap dalam orbit politik di Indonesia. Kan dia kemarin di Pilkada DKI kan menunjukkan sikap mendukung Mas Pram dan Rano. Saluran bagi Pak Anies untuk tetap eksis kan di platform media sosialnya kan. Di Instagramnya, di YouTube, di X, dan yang lain-lain, di platform medsos yang lain, itu beliau kan selalu menampilkan diri, tidak hanya menyampaikan kegiatan pribadinya, tetapi juga memberikan enrichment, memberikan pengayaan mengenai hal-hal yang terkait dengan misalnya tokoh, misalnya inspiring person, misalnya dia sampaikan, terus buku-buku yang bermanfaat, buku-buku yang menginspirasi. Dan itu dikemas dalam produk media sosial yang cukup bisa dinikmati, gitu, cukup beradaptasi dengan generasi masa kini, gitu. Nah, sekarang bicara soal Pak Anies ini, kan tadi Mas Jaka, Mas Punto juga bilang bahwa akan lebih baik Pak Anies ini mendirikan partai. Yang sekarang memang masih dalam tahapan akan mendirikan ormas lah, itu yang kita dengar kan, gitu kan. Peluangnya seperti apa? Apakah Pak Anies nanti ini akan
membangun partai sendiri, gitu, mendirikan partai sendiri, atau dia akan bergabung dengan partai yang sudah eksis. Saya kira sekarang dia sedang berhitung ya dengan adanya putusan MK ini. Apakah dorongan publik ketika itu, ketika setelah dia tidak ikut Pilkada Jakarta kan banyak yang mendorong udah bikin partai gitu kan. Jadi dia mungkin sekarang berhitung lagi dengan putusan MK ini, apakah dorongan-dorongan terutama dorongan pendukungnya ketika itu apakah patut untuk dia eksekusi mendirikan partai atau tetap seperti sekarang memberikan tetap berada di orbit politik tapi dengan cara yang lain, cara yang melalui edukasi dan segala macam gitu kan. Memang putusan ini agak membuat ini ya, pasti orang-orang akan berhitung ya. Walaupun baik yang orang-orang di parpol, partai politik maupun orang-orang yang sekarang di luar parpol yang potensial untuk bisa dicalonkan di 2029. Kalau saya pribadi menilai kemungkinan untuk Pak Anies bikin partai cukup besar ya. Soal waktunya saya nggak tahu, tapi saya kira dia akan memanfaatkan itu sebagai kendaraan tadi, paling nggak supaya aman ya, dan untuk alat untuk bergening dia kepada parpol lain. Tapi itu prediksi saya ya. Jadi kansnya cukup besar dia akan bikin partai sendiri gitu, karena dia juga akan membedakan sama Pak Jokowi yang sebenarnya pendukung garis kerasnya kan hampir sama ya, kayak dulu Jokowi mania apa Projo. Anies ini kan juga punya kan Pak Anies. Tapi Pak Jokowi sampai akhir dia tetap tidak bikin partai. Jadi kalau memang Anies ini antitesis Jokowi, kata orang-orang, bikinlah partai biar nggak kayak Pak Jokowi kan gitu. Jadi saya kira kansnya cukup besar. Ya, cuman memang untuk bikin partai itu dibutuhkan logistik yang sangat besar ya, biaya yang sangat besar ya. Kalau kita bicara tingkat ketokohan ya, tingkat ketokohan Pak Anies ini kan sangat besar dan sangat tinggi gitu loh. Nah, tentu juga banyak partai juga yang berminat untuk merekrut Pak Anies sebagai kader gitu loh. Kan apalagi sekarang hubungan Pak Anies dengan PDIP kan ya sedang mesra-mesranya lah. Termasuk juga Partai Nasdem juga termasuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh masa depan, sebagai pemimpin masa depan kan. Tentu itu akan menjadi perhitungan kan. Selain Pak Anies nih, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa tokoh muda lah yang sekarang sudah masuk menjadi kader partai. Contoh Pak AHY, terus ada Puan Maharani, Ibu Puan, terus kemudian ada Caimin, kemudian ada Gibran juga, gitu kan. Bahlil, termasuk. Ya siapa tahu, nanti kan akan muncul keinginan untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini setelah dibukanya peluang itu oleh MK kan gitu. Nah, kalau menurut Mas Jaka, kira-kira tokoh-tokoh ini nanti akan berkontestasi dalam Pilpres atau akan mengerucut pada 1-2 tokoh saja? Kalau saya sih di luar Pak Prabowo ya. Ya, kalau di luar Pak Prabowo ya saya pikir kan Anies itu kan sangat potensial untuk menjadi capres. Gibran itu juga sangat potensial didorong untuk menjadi capres. Kemudian juga AHY itu juga di pemilu-pemilu sebelumnya kan juga cukup punya keinginan untuk menjadi sebelum jadi cukup, kemudian jadi cawapres. Capres saya pikir dia juga punya keinginan, dan itu sah-sah saja. Sebagai tokoh-tokoh muda, saya sih mendukung mereka. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah ya mereka harus menunjukkan diri sebagai tokoh-tokoh yang potensial, betul-betul potensial menjadi pemimpin. Bukan. Jadi begini loh, kalau kita lihat permainan politik kita, sudah semestinya rakyat kita itu melihat seorang tokoh itu yang betul-betul punya kapasitas, punya kapabilitas, punya integritas, punya intelektualitas. Jangan tokoh-tokoh yang dia hanya sekedar popularitas dan
punya isi di tasnya. Ya kan? Itu kan banyak juga tokoh-tokoh yang seperti itu. Dia populer, apakah dia punya kemampuan untuk memimpin bangsa itu urusan kesekian. Yang penting dia populer karena dia tasnya isinya penuh. Dia punya modal sangat besar untuk mempopulerkan diri, untuk mengikat publik yang dalam tanda kutip literasi politiknya belum begitu kuat. Itu kan sebenarnya yang ingin kita ingatkan terus kepada para elit dan kepada rakyat. Kalau kita selalu melihat calon pemimpin itu hanya berdasarkan popularitas, apalagi popularitas yang dibangun karena pencitraan, ya kita akhirnya merasakan akibatnya kok nanti. Ya, dan banyak kan sekarang itu yang di media sosial itu yang semakin orang uring-uringan ini gara-gara si A, gara-gara semata-mata pencitraan kita yang harus menanggung akibatnya, gara-gara si A yang karena dia populer dengan membohongi rakyatnya, rakyat yang juga harus menanggung akibatnya. Itu menurut saya yang harus betul-betul kita ingatkan terus kepada elit-elit politik dan kepada rakyat yang tidak lupa. Dan khususnya kepada elit-elit politik, betul bahwa kemenangan itu adalah sebuah keniscayaan ketika seseorang terjun dalam permainan politik. Bahwa partai-partai politik itu dibangun untuk mendapatkan kekuasaan itu emang sunatullah. Tapi kan kita juga harus mengingatkan bahwa di atas kekuasaan itu kan yang paling penting adalah rakyat. Dan jangan lupa bahwa partai-partai politik itu punya kewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang baik. Memberikan politik yang baik itu ya apa? Ya memilih pemimpin yang betul-betul punya potensi menjadi pemimpin, bukan seolah-olah dekat rakyat, seolah-olah dia punya potensi, itu sebenarnya dia tidak punya potensi menjadi pemimpin yang baik. Itu yang saya pikir terus kita tekankan kepada semua pihak. Kalau nanti ini sekarang setiap partai politik kan bisa mencalonkan capres atau cawapresnya, tetapi mereka harus betul-betul berhitung, harus betul-betul melihat situasi yang ada, jangan asal mencalonkan. Karena apa? Ya nanti ya sia-sia saja kalau umpamanya saya mencalonkan Mas Har yang sama sekali tidak punya kemampuan, tidak punya untuk menjadi seorang capres, ya dia tidak akan terpilih dan dia akan rugi. Dan itu saya pikir yang akan menjadi perhitungan. Bahkan partai besar semacam Partai Demokrat pun dia juga pasti akan berhitung kalau nanti harus memaksakan AHY, belum tentu loh. Juga PDIP itu kalau harus kita katakan untuk menjaring calon-calon pemimpin, menurut saya patut bisa positif. Dulu waktu gubernur itu Bu Mega dia mencalonkan Pak Jokowi. Waktu capres dia mencalonkan Pak Jokowi. Itu jadi ada pertimbangan lain yang menurut saya harus diambil juga oleh partai-partai politik. Jangan asal mencalonkan diri meskipun mereka punya hak untuk mencalonkan cawapres nantinya. Harus ada pertimbangan yang betul-betul matang sehingga apa yang disodorkan kepada publik itu adalah calon-calon pemimpin yang betul-betul punya potensi untuk menjadi pemimpin. Ya. Tapi memang memotret politik di Indonesia ini sangat menarik. Nuansa kepentingannya itu sangat kental gitu loh. Kalau ada idiom bahwa tidak ada kawan dan lawan yang abadi di dalam politik, juga tidak ada kemenangan dan kekalahan yang abadi di dalam politik, itu memang terasa sekali di Indonesia. Saya bisa membayangkan nanti di 2029 itu yang tadinya kawan pasti akan saling berhadapan itu. Yang tadinya lawan bisa jadi akan bergandengan tangan gitu loh. Ya kemarin contoh yang diperlihatkan oleh Pak Ahok dan Pak Anies di tanggal 31 menjelang malam tahun baru itu kan menunjukkan betapa politik di Indonesia itu kan sangat cair. Atau misalnya Pak Jokowi dengan PDIP, dengan Ibu Mega, 23 tahun bersama, dibesarkan. Mulai dari wali kota, gubernur, presiden 2 kali. Kemudian di akhir kepemimpinannya mengambil langkah yang sangat berbeda. Setelah itu menjadikan PDIP ini sebagai musuh bersama loh. Bukan hanya sekedar musuh, tetapi menjadi musuh bersama gitu.
Dan itu terjadi di politik kita gitu. Nah, kalau menurut Mas Kunto seperti apa nanti di 2029 ini? Ya. Setelah dibukanya keran ini oleh MK. Menurut saya, sisi positif yang paling penting dari putusan MK ini memberikan peluang pilihan yang banyak untuk publik. Jadi kalau menyambung dari yang dikatakan Mas Jaga tadi, kita sebenarnya tidak bisa juga memaksa publik untuk punya preferensi yang benar dalam memilih ketika pilihannya memang terbatas gitu kan. Ya, dalam konteks itulah saya kira putusan MK ini menjadi penting karena dia akan memungkinkan politik kita nanti itu akan memberikan pilihan calon pemimpin yang banyak kepada masyarakat. Jadi publik bukan tidak akan, tapi punya kemungkinan untuk memilih yang lebih tepat, tidak kayak kemarin-kemarin gitu kan, katakanlah. Terbatas pilihannya. Karena pilihan terbatas. Jadi ketika pilihannya banyak, dia mungkin akan memilih pilihan yang tepat yang akan lebih besar kemungkinannya gitu. Jadi kita juga nggak tahu ya, partai politik pasti akan seperti itu, Mas, menyodorkan pemimpin tanpa. Jadi nggak apa-apa kalau menurut saya ya, sodorin aja semua pemimpin walaupun dia tidak kualitasnya rendah atau apapun gitu ya, atau kapasitasnya kurang gitu. Tapi ketika ada pilihan kan orang jadi bisa memilih daripada dengan kondisi yang sama pilihannya terbatas. Jadi ya itu juga yang mungkin nanti akan di 2029 nanti, Mas ya. Jadi saya kira yang saya tunggu terus terang itu kita akan punya calon pemimpin, calon presiden dan wakil presiden yang bukan yang sebanyak-banyaknya, tapi yang alternatif kita untuk membuat pilihan itu menjadi terbuka, lebar gitu, menjadi banyak gitu. Jadi kemungkinan kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas mungkin akan lebih besar daripada ketika kemarin-kemarin dengan pilihan yang terbatas. Apalagi kalau cuma 2. Ya. Kemarin masih mending ada 3 ya. Ya kalau 2 terus 2034 2 lagi ya itu akan masyarakat tidak akan belajar juga akhirnya, Mas. Karena pilihannya cuma itu, ya sudahlah pasrah aja. Mentok-mentoknya golput aja kalau memang ini kan gitu. Mas Jaga, harapannya dengan dihapuskannya ambang batas 20% ini oleh MK seperti apa? Ya, saya pikir MK sudah memberikan angin segar bagi demokrasi. Jadi kita semua pihak harus betul-betul memanfaatkan itu, membuat demokrasi kita semakin sehat. Dengan PT 0%, yang pasti semua orang, semua anak bangsa yang punya potensi untuk menjadi presiden lebih terbuka untuk mencalonkan diri. Dan saya tekankan lagi ya, partai politik harus memanfaatkan ini secara bertanggung jawab. Jadi apa? Kalau mereka tidak punya calon yang benar-benar bagus, ya menurut saya ya jangan memaksakan diri. Saya takutnya begini, kalau nanti itu setiap partai politik itu mencalonkan diri, kita mau berapa orang? Sekarang aja sudah ada berapa belas partai. Kemarin 2002. 98. Yang di parlemen. Oh, yang parlemen ya. Itu kan hampir 18 ya kalau saya lihat. Ya, 13 atau berapa lah itu. Itu bayangkan kalau setiap partai politik karena euforia memanfaatkan putusan MK kemudian mencalonkan. Nah, itu kan begitu banyak dan itu kan biaya juga pasti besar dan itu yang menangguhkan juga rakyat. Jadi betul bahwa kita menyambut baik putusan ini, tetapi menyambut dengan ya bertanggung jawab. Artinya mencalonkan tokoh-tokoh yang memang potensial untuk menjadi pemimpin. Bahwa publik akan mendapatkan pilihan lebih banyak, itu kita setuju, kita mendukung itu. Tetapi calon-calon yang disodorkan ke publik, saya pikir juga harus betul-betul bagus, betul-betul teruji. Jangan asal memberikan calon-calon yang semestinya
justru akan merugikan rakyat di kemudian hari. Saya pikir sih itu. Tapi itu nanti akan terseleksi secara alami ya kalau menurut saya. Karena pasti akan ditimbang soal ketokohan, ditimbang soal peluang, ditimbang juga soal biaya. Betul, kan? makanya. Jadi saya tidak terlalu memprediksi akan sangat banyak calon. Saya pikir maksimal saya pikir kok 5 seperti 2024 ya. 2004 ya. 2004 kan ya. Itu kan sekitar berapa? Waktu tahun 4 atau 5 ya. Saya pikir nggak kecil lah kemungkinan untuk lebih dari 5 pasangan itu. Dan termasuk tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan itu kan. Pak Anies, Pak Ahaye, Gibran, betul. Bisa jadi Caimin, tapi ya kita lihat nanti kan. Bisa jadi Puan gitu kan, dan Pak Prabowo. Iya. Dan sebenarnya begini, mungkin yang merasa punya peluang itu, tetapi kok kalau Pak Prabowo itu dalam 5 tahun ini tuh kerjanya sangat bagus, kok saya pikir akan tetap dia. Iya pasti. Iya, elektabilitas juga pasti akan tinggi. Ini sebenarnya tergantung Pak Prabowo nih. Iya. Kalau bagus kinerjanya termasuk oke lah, masih ada beberapa kekurangan termasuk kemarin PPN akhirnya menuruti keinginan rakyat untuk membatasi hanya untuk barang-barang mewah, itu kan sesuatu yang bagus. Artinya seorang presiden yang mendengarkan rakyat. Kalau itu yang terus dilakukan, potensi untuk kembali memimpin itu besar, meskipun kita juga tidak berarti membatasi keinginan semacam Pak Anies yang lain-lain untuk tetap mencalonkan. Kita tetap dorong tokoh-tokoh yang juga punya potensi sangat luar biasa itu tetap mencalonkan diri. Jadi rakyat punya banyak pilihan. Tapi kan bagus tidaknya pemerintahan ini juga para pelakunya itu, anak buahnya Pak Prabowo itu juga yang orang-orang yang sedang mematut-matut diri. Iya, makanya bisa melaksanakan jawabnya sebagai pejabat negara gitu, pejabat publik. Ya, Pak Prabowo harus menunjukkan seorang pemimpin kan, dia juga harus bisa mengendalikan anak buahnya. PR terberatnya itu. Bukan justru mengedepankan interest pribadi untuk membuka jalan pada 2029. Mas Punto ada harapan? Saya sudah agak ke belakang ya, bahwa putusan MK ini saya mengapresiasi anak-anak muda yang memohonkan uji materi ini yang akhirnya dikabulkan ini ya. Termasuk pilkada itu kan dari mahasiswa juga. Mahasiswa yang putusan Gibran itu Gibran soal usia capres cawapres itu juga. Ini kayaknya terinspirasi dari putusan Gibran itu kan si UIN gitu. Cuman memang ya itu tadi, tokoh-tokoh yang mengajukan judicial review itu kan semuanya ditolak. Memang agak anomali juga. Saya sih kira ini anak-anak muda ini kan 5 tahun ke depan juga udah usianya semakin matang. Jadi dengan dia kepedulian terhadap politik yang seperti ini, saya kira ada harapan bagus buat bangsa ini, negeri ini, untuk jalannya demokrasi kita yang lebih baik ketika anak-anak mudanya juga udah mulai aware, udah mulai peduli dengan demokrasi yang benar, bukan demokrasi yang terdistorsi di mana-mana gitu kira-kira. Mereka bukan sekadar berpartisipasi loh, tapi menjadi penentu. Iya, makanya mereka yang mengubah lanskap politik Indonesia ini. Iya, betul. Jadi, dan mereka nggak pakai pengacara lah. Dia menyusun memori permohonannya sendiri, dan saya kira itu patut diapresiasi dan mudah-mudahan akan banyak anak-anak muda yang seperti itu ke depan ya. Jadi politik kita di 5-10 tahun yang ke depan itu akan lebih baik lagi. Kami harus mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa dan mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Namanya saya mesti sampaikan, ada Enika Maya Oktavia, Rizky Maulana Safei, Salis Khairul, dan Faisal Nasrul Haq. Nah, mereka ini tidak sekadar berpartisipasi, tetapi juga telah mengubah lanskap politik di Indonesia. Saya kira cukup ya. Cukup. Oke, baik Sobat Indonesia. Demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat.